Sebelumnya perkenalkan, nama aku Cantika Sasoralian, rekan aku yang jadi kameramen tuh Bintang Raya deh. Mungkin kakaknya boleh mengenalkan diri, terus memperkenalkan. Nama aku Raihan Lutfi, kebetulan sebagai AM situ. Aku mau nanya dong, gimana sih perjalanan karir kakak bisa sampai sekarang bisa jadi atau apa sih? Perjalanan karir, kalau perjalanan karir mungkin dari awal dulu sebelumnya sempat sales. Dulu sales di mobil, info untuk lawan akan SOT bisnisnya, ternyata tarik pindah ke masuk. Sebelumnya tapi di sales mobil. Terus proyek atau klien jenis apa ya sih yang pernah kakak tangani gitu? Sejauh ini brand yang aku pegang 3 tahun aku di sini itu belum berubah. Cuman so far demand-nya beda-beda. Yang satu handle rokok, yang satu itu susu sama pasta gigi. Terus pengalaman yang paling berkesan nih selama kakak jadi AE itu ada nggak? Jadi waktu itu gue baru masuk 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan baru masuk di sini, ternyata ada project offer harus jalan. Nah kondisinya karena kita masih ngeraba kliennya di mana, jadi masih banyak dinamika tuh sama kliennya. Nah, ada beberapa cekcok sih, lebih tepatnya ada ketidaksepahaman. Cuman untungnya project offer tetap jalan, kliennya tetap berangkat. Itu berkesan banget. Itu berkesan karena baru gue masuk pertama kalinya kena case justru sama klien, bukan sama internal. Nah di situ ternyata makin dekat gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa sih pemahaman Kak Raihan nih tentang seorang AE di industri periklanan? Sebenarnya gini, kalau AE itu menurut pemahaman gue, balik lagi ya, pemahaman gue itu ada 2, dari sisi internal maupun dari eksternal. Kalau dari eksternal dan needs klien lu fulfill. Nah yang kedua ini agak susah karena di internal itu lu sebagai jembatan juga nih antara fulfill needs klien sama fulfill needs internal. Nah jadi sebenarnya kalau di pemahaman gua AE itu tugasnya untuk menjembatani keinginan klien dan kebutuhan internal. Karena balik lagi point of view di internal cuma revenue itu aja sih. Cuman yang agak repot adalah secara teknis pasti akan butuh banyak penyesuaian. Jadi Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Raihan nih, apa aja sih tanggung jawab seorang AE gitu, tugas-tugasnya? tugas sih jualan. Lu butuh jualan program yang ada di program yang mau punya lah, produk yang mau punya. Kedua, make sure bahwa itu terdeliver dengan baik administratif ataupun normatif ya. Yang ketiga, internal ya, komunikasi itu aja. Betul. Pertanyaan selanjutnya, keterampilan yang paling harus dimiliki nih sama seorang AE itu apa Kak? Ini tahan nggak baper, itu paling penting sih. Penting dimarahin, dibedain, apapun udah tebel aja kopi gitu aja sih. Itu yang paling penting, kuncinya itu doang. Selebihnya ngikutin, betul. Terus bagaimana kakak menggunakan keterampilan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari, kayak guna yang tadi main gitu? Karena dulu case gue di pertama justru gue dimarahin, jadi abis itu ketika dimarahin, oh yaudah sebenarnya klien itu juga pengen ngomel aja loh. Itu ngebantu gue banyak, teman di satu sisi ada jeleknya juga ya. Gue ngeliatnya, oh oke, berarti sebenarnya klien itu cuma pengen ngomel doang loh, pengen cuman ngedumel aja loh, jadi cuma kita dengerin aja udah, jadi nggak suka. Dan itu ngebantu gue banyak, gak banyak sakit hati, dan gue nggak jadi beririsan sama orang lain gitu loh. Terus jika Kak Raihan nih menghadapi klien yang sulit yang kayak tadi, itu yang marah-marah terus, itu gimana sih cara kakak menanganinya selain yang tadi tutup telinga apa segala macam? Yang pasti adalah lu harus bedah dulu kliennya mau apa. Kalau menurut gua, klien itu macam-macam tuh. Ada yang memang pengen cuma ngetes lu bisa apa enggak. 2 memang karena nggak tahu. 3 memang karena dia keingintahuannya tinggi. Nah itu macam-macam tuh. Jadi better kalaupun dia mereka nanya, mereka marah, dibedah dulu nih sebenarnya lu maunya gimana sih. Itu akan ngebantu kalian banget nantinya ketika memang ada case by case kliennya marah tapi kalian bingung mau kemana arahnya. Tinggal ditanya aja, Mbak ini kalau kayak gini mau nggak? Atau misalkan kalau di kita kan TV itu kita kan pakainya TVR ya, rating ekspektasi lu berapa sih, kita lebih nyesuaiin moodnya dia nih, maunya dia tuh kayak gimana sih, terus kita ngobrol ke internal. Oke, pertanyaan selanjutnya, boleh kasih contoh situasi rumit yang pernah kakak alami?
nego. Gue paling susah kalau misalnya negonya udah nggak salah. Karena banyak industri perikanan ini kan beda case sama kalau kita digital. Orangnya udah pada tua-tua nih sejujurnya. Nah, tapi dengan kondisi mereka lebih paham secara angka. Kadang permintaan mereka itu harga normalnya sekian, permintaan mereka setengah harga normalnya atau setengah harga yang sudah di diskon. Itu yang biasanya jadi PR karena kita tidak kan punya justifikasi. Dan yang kedua adalah biasanya udah dia projectnya di tengah jalan ada perubahan permintaan. Itu yang biasanya butuh cost. Kita pasti ada cost keluar kalau begitu. Itu yang biasanya akan di-readjust ulang paketnya, nego internal ulang, approval ulang, itu yang agak banyak sebenarnya. Next pertanyaan, bagaimana cara kakak berkomunikasi sama klien, tim internal sama pihak eksternal lainnya? Menyesuaikan dengan orang. Ada yang suka punya to the point, ada yang sebenarnya diajak ngobrol dulu, terutama di internal, karena internal yang lebih kita sering komunikasi tiap hari kan. Kalau di klien lebih enak, kalau lebih fleksibel lah kalau di klien, yang penting kita tahu maunya apa udah. Tapi kalau di internal itu yang agak prosesnya panjang dan biasanya tergantung, ada yang berjenjang birokrasi banget, ada yang enggak, itu disesuaikan aja sih. Berarti lebih susah ngobrol sama internal ya sebenarnya daripada klien. Betul. Betul. Next untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa kasih contoh nggak gimana kakak menangani tenggat waktu yang ketat dalam proyek? Karena kerjaan doang sih, nggak bisa lagi kan. Masalahnya point of sales revenue, berapapun uangnya harus diserap. Jadi deadline besok pun kita harus kejar, mau nggak mau, suka nggak suka. Jadi skala prioritasnya aja yang tinggi sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, kakak pernah nggak sih memimpin tim? Kalau pernah tuh boleh ceritain pengalaman. Mungkin project yang lagi gue jalani. Jadi gua hari ini, besok ada media day. Media day ini dengan kondisi sekarang ada 3 TV yang ikut. Kebetulan materinya itu base-nya data, bukan jualan. Yang pernah handle datanya cuma gue waktu itu kondisi gini. Saat ini gue lagi coba handle TV Day Jarum buat dari 2025 di 3 TV. Itu aja. Bagaimana kakak menjaga kerjasama antar divisi atau departemen? Santun. Itu aja sih. Kadang ada yang tidak suka kan kita terlalu push, ada yang terlalu buru-buru, mereka tuh kan nggak suka. Jadi dibawa santai aja. Terus santai aja. Next, apa aja dok job description AE di tempat kerja? Kalau job desk sebenarnya poin lebihnya pasti jualan. Job desk utamanya jualan dan fulfillment klien, dan administratif untuk kebutuhan dari revenue. Misalkan ada PO untuk proses, koordinasi internal, koordinasi eksternal. Gimana cara kakak menjalankan peran nih sebagai penghubung antara klien sama media gitu? Consultant tadi, bukan consultant. Gue asal consultant dari 12 tahun. Media ini sebagai wadah, klien ini sebagai orang yang ngasih uang. Selanjutnya gimana kakak merencanakan pekerjaan dan membina hubungan dengan klien? Merencanakan pekerjaan, gue akan siapin to-do list, hari besok yang akan gue lakukan. Hubungan sama klien gue sering-sering untuk update, habis itu cek mereka sukanya apa, komunikasi sama datangin mereka. Selanjutnya gimana kakak mengatur dan mengeksekusi order dari klien? Ini biasanya mereka akan brief kita duluan terhadap needs mereka. Biasanya outputnya ada 2, 1 kreatif back, 2 paket. Nah ini nih berdua berjalan beriringan. Jadi ketika ada brief, gue akan ngobrol dulu dengan tim terkait mengenai kebutuhannya, entah dengan tim kreatif atau tim paket. Biasanya akan korelasi tuh, kalau ternyata mereka butuh konsep kreatif, cost-nya akan keluar buat ke tim eksperimen. Nah setelah itu baru ketika semuanya udah finalize, gue udah clear maunya apa dari tim internal juga udah oke, gue akan kirim konsep kreatifnya dan paketnya ke klien gitu. Nah setelah itu baru deh biasanya proses dealnya baru akan terjadi, akan ada nego, akan ada kita tambahan, dan baru setelah itu jalan proses administrasi juga. Next, bagaimana kakak mengontrol billing dan placement order iklan di media? Order di media itu kan cukup banyak. Order yang diterima itu akan cukup banyak place spotnya.
kita harus maintain tuh, dicekin untuk per brand satu-satu untuk make sure bahwa versinya nggak salah, udah sesuai dengan brief klien. Itu ada tuh dulu gue pagi-pagi tuh gue cekin ada ordernya, tanggal ordernya, materi tayang kapan, apakah materinya alternate atau enggak, spotnya ada yang posisi atau tidak. Setelah itu udah gue akan update semua, udah confirm, gue akan update ke klien campaign detailnya. Kalau di kita campaign detail tuh berarti kita punya catatan bahwa spotnya di tanggal berapa, tayang atau enggak, sebelumnya kita kirim ke klien ya. Apa syarat minimal keahlian yang harus dimiliki untuk menjadi AE di tempat kakak di MNC? Itu komunikatif. Itu yang tahan banting tadi. Yang satu lagi, lu happy jualan. Itu penting banget. Oke, next bisa cerita sedikit ya tentang profil perusahaan? The largest media group di Indonesia dengan RCTI sebagai TV nomor TV swasta nomor 1, didukung sama MNC TV dan TV yang punya background masing-masing. Nah, RCTI untuk background seriesnya, MNC TV untuk TA lebih ke middle dangdut dan upin-upinnya. Pertanyaan terakhir nih, bisa tunjukin nggak atau jelasin contoh red card media di perusahaan kakak? Oke, mungkin segitu aja pertanyaan dari kita.